Oke, kita lanjutin ya. Kita bahas budgetingnya lebih dalam. Oke. Nah, di budgeting ini ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip budgeting itu gimana sih? Yang pertama tentu kita harus ada budget komite atau komite yang mengurusin tentang penganggaran tersebut. Nah, itu dinamakan adalah komite anggaran. Biasanya dipimpin oleh komite anggaran. Terus di dalam komite anggaran tersebut ada siapa saja nih? Biasanya ada manajer penjualan, terus manajer produksi, kepala teknisi, bendahara, dan controller. Nah, nanti mereka inilah sebagai komite anggaran untuk menentukan budgeting tadi. Terus setelah budget komite ada budget development and implementation. Artinya pengembangan dan implementasi. Di dalam pengembangan dan implementasi ini tentu ada prinsip-prinsip juga nih. Yang pertama, ada petunjuk yang jelas sehingga semua tingkatan manajemen memiliki kesamaan asumsi dan tujuan. Iya, kalau petunjuknya udah jelas, otomatis seluruh tingkatan manajemen tadi paham dong. Oh, apa nih yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Kalau misalnya petunjuknya nggak jelas, bakalan susah. Misalnya di tingkatan manajemen ini budgetingnya kurang jelas misalnya. Oh, profitnya 5 juta. Oh, kok aku dengar dari tingkatan manajemen yang lain 2 juta kayak gitu. Nah, itu adalah budgeting yang kurang jelas. Terus SOP-nya juga dijelasin semuanya. Oke? Paham ya? Supaya punya kesamaan asumsi dan tujuan. Yang kedua, harus dilibatkan nih seluruh pegawai. Jangan hanya manajer saja yang pusing atau manajer saja yang bertanggung jawab dan memikirkan hal ini kayak gitu dan mengerjakan hal ini. Semua tingkatan pegawai, seluruh pegawai harus tahu gimana budgeting kita. Supaya apa? Supaya paham kita kerjanya lebih semangat kayak gitu. Pegawai-pegawai tersebut, oke? Walaupun mungkin nanti pada praktiknya yang paling lebih tahu adalah manajer-manajer dan komite penganggarannya kayak gitu. Tapi seluruh pegawai juga harus dilibatkan dalam budgeting tersebut. Terus budgeting ini harusnya menghilangkan kegelisahan sih, karena dengan budgeting tersebut bisa lebih terarah kayak gitu, bisa mencapai solusi tersebut. Jadi kita tidak terlalu gelisah untuk mencapai tujuan-tujuan dari perusahaan. Terus budgeting tersebut harus terstruktur dan sistematis ya kan. Kalau misalnya acak-acakan terus SOP-nya tidak beres, ya gimana mau beres tujuan dari perusahaan tersebut ya kan. Yang kelima apa? Harus mempertimbangkan kondisi dan asumsi-asumsi yang ada kayak gitu. Jangan hanya berpatokan pada sebuah faktor atau satu variabel saja. Kita juga harus mempertimbangkan variabel-variabel yang lain. Oke? Lanjut ya. Di budgeting ada complete periodic budget dan ada income statement budget gitu. Nah, di complete periodic budget ini adalah budgeting atau penganggaran atas laporan keuangan. Nah, terus ini membicarakan tentang waktu yang akan datang sehingga angka-angka yang disajikan berupa estimasi, ya kan, seperti yang kita pahami pada sebelumnya. Terus elemen dari complete periodic budget ini ada apa aja nih? Nah, ini nanti yang bakalan kita buat schedule-nya guys. Lumayan banyak sih, cuman sebenarnya nggak terlalu susah. Oke. Yang pertama ada anggaran penjualan, anggaran persediaan dan kebutuhan produksi, anggaran material labor FOH digabungkan. Biasanya labor FOH ini digabungkan ke COGM dan COGS. Terus ada estimasi atau pos-pos other income and expense serta pajak penghasilan. Terus anggaran laporan laba rugi, anggaran belanja modal atau research and development, terus anggaran penerimaan pengeluaran kas dan anggaran neraca. Oke, itu ya elemen-elemen dari complete periodic budget. Oke, ntar kita bahas tabel-tabelnya. Terima kasih. Bye.